Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahabatihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma ya rabbal alamin. Allahumma rizqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal 'amal lillahi ta'ala. Bismillah. Soal nomor 12. Ma hukmu nida'i nabiyyin? Apa hukum memanggil nabi? Atau bagaimana hukum memanggil nabi? Awwaliyin atau wali, walau kana ghaiban, meskipun dalam keadaan tidak hadir. Artinya memanggil nabi, memanggil wali tidak di hadapannya, tidak di hadapan nabi atau wali tersebut. Atau bisa jadi ya karena memang nabi atau wali tersebut sudah meninggal dunia. Apa hukum memanggilnya? Au talabi syai'in, atau meminta sesuatu minhu, dari nabi atau dari wali, la tajri bihil 'adatu, yang di luar kebiasaan. Artinya meminta sesuatu yang di luar kebiasaan, nggak biasa mintanya. Apa jawabannya? Ya juzu dzalik, adalah boleh melakukan hal itu. Boleh melakukan hal itu. Lianna, oleh karena, mujarrada zalika, oleh karena sekedar melakukan hal itu, la yu'addu ibadatan li ghairillah, tidak termasuk ibadah atau menyembah terhadap selain Allah. Karena memanggil nabi dalam keadaan ghaib, artinya tidak di hadapan nabinya, dengan sekedar memanggilnya saja adalah bukan menyembah terhadap nabi tersebut, bukan menyembah terhadap selain Allah. Walaysa mujarrad qauli, walaysa mujarradu qauli, dan bukan sekedar mengucapkan atau mengatakan ya Rasulullah isyrakan billah. Jadi bukan sekedar mengucapkan ya Rasulullah adalah isyrakan, menyekutukan billahi, terhadap Allah. Jadi sekedar mengucapkan ya Rasulullah artinya bukan syirik, apalagi menyekutukan terhadap Allah. Wa qad sabata, oleh karena telah sabit, telah benar, anna Bilal bin al-Haris al-Muzani, bahwa sahabat Bilal ibn al-Haris al-Muzani ata qabran Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendatangi kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam,
amar ramadati, ketika tahun paceklik, bahasanya begitu. Tahun paceklik. Tahu paceklik? Ya, semacam kemarau tapi ya kesulitan, dia air nggak ada, kemudian makanan nggak ada. Paceklik. Bahasa Indonesianya apa nggak tahu. Ya, maksudnya apa kan? Ini bahasa Indonesia. Iya mungkin. Jadi itu Amar Ramadati ayyama Umar. Jadi di masa khilafah Sayyidina Umar. Jadi di masa Sayyidina Umar itu umat Islam merasa kesulitan, memasuki masa kemarau panjang hingga akhirnya susu tidak keluar, air tidak ada, makanan sulit. Apa yang terjadi? Sahabat Bilal ibnul Haris al-Muzani ini datang menghadap atau datang menziarahi kuburannya Rasulullah. Tentu sahabat itu semuanya siqoh. Siqoh itu ya artinya terpercaya. Masa seorang sahabat kagak paham hukum menziarahi kuburan Rasulullah? Mana yang lebih alim, sahabat atau wahabi? Mana yang lebih tahu tentang hukum ajaran Islam, sahabat atau Yazid Jawas, atau Piranda Arndirja, atau lain sebagainya dari tokoh wahabi? Tentu perbuatan apa? Bilal ibnul Haris al-Muzani ini adalah suatu kemungkaran, tentu Sayyidina Umar tidak akan membiarkannya. Umar adalah khalifah kedua, Ar-Rasyidin yang kedua. Umat Muhammad paling mulia setelah Abu Bakar. Umat Muhammad paling mulia setelah Abu Bakar. Dari mengingkari memang suatu kemungkaran. Akan tetapi apa? Dinilai baik oleh Sayyidina Umar. Dinilai baik oleh Sayyidina Umar perbuatan Bilal ibnu Haris al-Muzani ini. Apa yang dilakukan oleh Bilal ibnu Haris al-Muzani ketika mendatangi kuburan Rasulullah? Faqala, nah dia berkata, siapa Bilal? Ya Rasulullah. Oh, di depan kuburannya Rasulullah. Ya Rasulullah, istasqi li ummatika fa innahum qad halaku, mintalah hujan. Istasqi, mintain hujan. Li ummatika, bagi umatmu, fa innahum qad halaku, karena umatmu ini telah hancur. Artinya telah hancur, yaitu ya apa? Merasa kesulitan dengan musibah ini. Walam yungkir alaihi Umar. Kira-kira meminta hal tersebut adalah suatu yang biasa atau enggak biasa? Enggak biasa. Walam yungkir alaihi Umar
wala ghairuhu, dan hal ini tidak diingkari oleh Sayyidina Umar wala ghairuhu ataupun yang lainnya dari sahabat, balistahsanu fi'lahu, akan tetapi semuanya menilai bahwa ini adalah sesuatu yang baik. Sesuatu yang baik. Qala ta'ala walau annahum idz zalamu anfusahum. Kalau seandainya ada dari umatmu wahai Muhammad, mereka menzalimi dirinya sendiri. Artinya apa? Menzalimi diri sendiri itu berbuat perbuatan maksiat, melakukan hal-hal yang dilarang. Dengan demikian orang tersebut telah menzalimi dirinya. Ketika umatmu menzalimi dirinya sendiri dengan melanggar larangan-larangan syariat, apa? Ja'uka, sehingga akhirnya mereka datang menziarahimu, datang menuju dirimu. Fastaghfirullah, kemudian mereka meminta ampun kepada Allah. Wastaghfara lahumur rasul, kemudian juga apa? Dan orang-orang yang mendatangi dirimu juga, artinya orang yang menziarahi datang kepada dirimu, itu juga sama dimintakan ampun oleh Rasulullah. Lawajadullaha tawwabar rahima. Sesungguhnya mereka tahu bahwa Allah adalah Maha Pengampun. Artinya apa? Ketika orang datang menziarahi Rasulullah, meminta ampun atas dosa-dosanya terhadap Allah, Rasulullah juga sama mendoakan, memintakan ampun bagi orang tersebut. Paham itu? Jadi dalam ayat ini tidak dikhususkan bahwa hal ini dalam keadaan hidupnya saja. Ja'uka dalam ayatnya, datang kepadamu, mau dalam keadaan Rasul masih hidup ataupun dalam keadaan sudah meninggal. Dalam hadis hayati khairun lakum, jadi hidup saya itu bermanfaat, kebaikan bagi kalian. Wa mamati khairun lakum, begitu juga setelah saya meninggal adalah merupakan manfaat dan kebaikan bagi kalian. Kita kaum Ahlus Sunnah tidak seperti Wahabi yang istilahnya menganggap ketika Rasulullah sudah meninggal dunia gak bisa memberikan manfaat lagi. Auzubillah. Makanya dari golongan Wahabi itu tidak segan-segan mengatakan bahwa katanya tongkat itu lebih manfaat daripada Rasulullah. Auzubillah. Oh enggak, karena katanya tongkat bisa dijadikan itek, bisa dijadikan buat ngajul buah-buahan. Auzubillah, itulah Pak bobroknya Wahabi. Wasabata, dan telah sabit benar anna Ibnu Umar, bahwa Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala ya Muhammad. Tuh Ibnu Umar. Siapa Ibnu Umar? Anaknya Sayyidina Umar. Mengatakan apa? Ya Muhammad. Makna ya Muhammad artinya apa? Ya Muhammad, mintalah kepada Allah agar dimudahkan kesulitanku, agar disembuhkan penyakitmu. Ini yang disebut dengan istighosah. Ini yang disebut dengan istighosah. Kapan Ibnu Umar mengucapkan ya Muhammad? Indama khadirat rijl, ketika kakinya terkena ke kepincangan sementara. Apa sih kepincangan teh? Kelumpuhan sementara, iya. Bukan kepincangan. Terkena kelumpuhan sementara. Jadi dia nggak lumpuh beneran, tapi lebih parah daripada sing siremen. Tahu sing siremen? Lebih parah daripada kesemutan.
Itu namanya Khidir. Dia nggak lumpuh apa? Total, juga lebih parah daripada kesemutan. Apa yang dia panggil? Ada orang mengatakan kepada dia, sebutkan orang yang paling kamu cintai. Ketika orang lagi kesemutan, apa? Bukan kesemutan, lebih parah dari kesemutan, kena penyakit Khidir begini. Sebutkan orang yang paling kamu cintai. Orang lain mengatakan demikian. Dia mengatakan, Ibnu Umar ini, ya Muhammad. Langsung sembuh seketika itu juga. Seolah-olah tidak terjadi apapun pada dirinya. Ini banyak diriwayatkan oleh Al-Bukhari, kemudian An-Nawawi, Ibnu Sunni. Bahkan Ibnu Taimiyah sendiri yang dianggap oleh siapa? Dianggap imam oleh Wahabi, dianggap pentolan oleh Wahabi, meriwayatkan hadis ini. Hadis riwayat Ibnu Umar di dalam kitabnya Al-Kalimut Thayyib. Kitab Ibnu Taimiyah itu, Al-Kalimut Thayyib. Berani nggak tuh orang Wahabi mengkafirkan Ibnu Taimiyah karena meriwayatkan hadis ini? Oh, biasa ngeles juga orang Wahabi. Itu kan hanya sekedar meriwayatkan saja. Ibnu Taimiyah tetap meyakini bahwa orang yang istighosa terhadap Nabi ya syirik. Kita katakan kepada dia, ketika Ibnu Taimiyah meriwayatkan hadis ini di dalam kitabnya, apa dinamakannya kitab tersebut? Al-Kalimut Thayyib. Ucapan-ucapan yang bagus, doa-doa yang baik, kan? Doa-doa yang terserah mau riwayatnya dari mana, tidak menyebutkan sanadnya. Tapi apa? Bahwa Ibnu Taimiyah berarti menganggap perkataan ya Muhammad ini adalah sesuatu yang baik. Karena dituturkan di dalam kitabnya yang disebut dengan Al-Kalimut Thayyib. Perkataan-perkataan, doa-doa yang baik. Berani nggak tuh orang Wahabi mengatakan Ibnu Taimiyah syirik? Enggak berani mereka. Begitu. Ciri orang yang rapuh. Tanda-tanda golongan orang yang sesat, menyesatkan, begitu. Saat ini kontradiksi antara satu dengan yang lain. Nah, Rawahul Bukhari fil Adabil Mufrad, di dalam kitab Al Adabil Mufrad, diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Ada cerita lain, seorang sahabat. Ada seorang sahabat namanya sahabat Rabi'ah ibn Ka'ab. Sahabat Rabi'ah ibn Ka'ab al-Aslami. Beliau ini adalah khadim Rasulullah. Biasa melayani Rasulullah. Suatu ketika Rasulullah ingin membuat Rabi'ah ibn Ka'ab ini, ya istilahnya apa? Berusaha membalas kebaikan yang dilakukan oleh Rabi'ah ini. Hingga akhirnya apa? Ditanya oleh Rasulullah, salni, mintalah sesuatu kepadaku. Harapannya apa? Tujuannya apa? Rasulullah begitu karena ingin membalas bantuan, atau ingin membalas kebaikan Rabi'ah tersebut. Ingin membalas kebaikan Rabi'ah tersebut, udah ngelayanin, udah bantu-bantu. Hingga akhirnya Rasulullah mengatakan, salni, mintalah sesuatu kepadaku. Apa yang dia jawab? Dia malah minta, saya pengen bersama jenengan nanti di surga. Permintaannya biasa apa enggak itu? Enggak biasa. Orang pengen minta sesuatu agar dia kelak bareng di dalam surga.
Itu lebih gede itu permintaannya daripada sekedar minta mobil. Ya. Tapi apa? Rasulullah tidak mengatakan syirik kamu minta sesuatu yang di luar kebiasaan. Enggak mengatakan demikian. Enggak mengatakan syahadat karena kamu meminta sesuatu yang di luar kebiasaan. Enggak. Tapi apa? Rasulullah tidak mengingkari terhadap permintaan yang di luar kebiasaan itu. Tapi apa? Dalam bentuk tawadhu' beliau mengatakan awa ghairu zalik, emang enggak ada yang lain apa mintanya gitu. Dengan penuh tawadhu'an, awa ghairu zalik, emang enggak ada yang lain. Kemudian sahabat tersebut mengatakan huwa dzaka, permintaan saya hanya itu aja. Kemudian dijawab oleh Rasulullah wa inni ala zalika bikasrati as-sujud. Kalau seandainya itu yang menjadi permintaanku, tolong saya, bantu saya untuk meraih keinginan kamu itu dengan memperbanyak sujud. Artinya apa? Memperbanyak sholat. Bukan sujud doang, memperbanyak sholat. Jadi bagaimana golongan Wahabi, bagaimana para pengikut Ibnu Taimiyah membangun kaidah yang batil, membangun kaidah yang rusak bahwa meminta sesuatu yang di luar kebiasaan diri selain Allah adalah suatu kesyirikan. Auzubillah. Dari mana loh kaidah yang mereka bangun ini? Meminta terhadap selain Allah sesuatu yang di luar kebiasaan adalah suatu kemusyrikan. Enggak. Ini kalau ziarah begitu mintanya yang gede-gede. Lagi ziarah makam Rasulullah, ziarah makam wali, minta yang gede. Jadikan saya di surga bersamamu. Gitu. Boleh. Wallahu a'lamu bishawab. Ya nih.